Oke, teman-teman, balik lagi di Gudel Channel ya. Nah, hari ini ini alat bikinan sendiri ya, sangat sederhana. Alat apa toh ini? Ya, ini multi troid. Enggak sih. Ini saya gunakan untuk mengukur primer lilitan travoteroid ya. Caranya nanti saya jelaskan. Ini sebenarnya dalamnya ini ada fuse-nya ya. Fuse-nya itu pakai bohlam lampu 100 watt ya. Jadi kalau ada short nanti kan istilahnya yang bohlam lampunya nyala, artinya ada yang nge-short ya. Sebenarnya dulu saya gunakan untuk untuk servis power supply ya, power supply. Jadi saat fed jebol atau apalah, fednya jebol short ya, saya coba ukur ternyata listriknya drop, terus bohlamnya nyala, kan artinya switchingnya atau regulatornya itu tidak beres. Tapi kalau sudah beres baru saya pasangi regulator, TR regulator itu ya. Tapi sekarang ini saya fungsikan untuk bikin trafo ya. Ya, bagi pemula ya, bikin trafo dan manual ya, manual. Ini kern yang beratnya 4 kilo kalau nggak salah ini. Nah, karena saya kadang menghitung kan males ya. Jadi ini kayaknya habis 5 on, baru 5 on ya, baru dapat 4 sub 4 putaran. Nah, saya mau coba pakai alat ini. Yang di sini ini input AC rumah saya ya. Ini kemarin itu bisa 224 ya. Waktu malam atau siang ya kemarin, lupa. Nah, ini 221, 220 lah. Ini input dari rumah dan yang ini output dari sini ya. Input ini melewati bohlam lampu, kemudian outputnya dilempar ke sini ya. Ini juga alat ini saya gunakan untuk soft start kadang ya. Nah, ini istilahnya ini saklar ini buat relaynya, tapi manual kita yang menjalankan. Misalkan ini posisi masih soft, kemudian saya pakai itu power, jeglek, listrik saya ngetrip. Nah, saya pakai ini. Nah, dulu kan waktu masih listriknya 450 watt, karena trafonya gede-gede sekarang nggak kuat, dulu saya pakai ini. Nah, ini posisinya soft, power saya masukkan, nggak ngetrip. Setelah nggak ngetrip baru saya start. Nah, artinya ini langsung tanpa bohlam, tanpa screen bohlam itu ya. Tapi ini kita fungsikan untuk mengukur primer. Caranya gini, posisi di soft ya, ini masuk. Nah, ini tadi dapat 4 sub ya. Nah, ini karena cobalah saya mau ukur, ini masih lilitannya masih, jadi nanti ujungnya sini yang di kayu ini sama ujungnya yang awal tadi kita kerek sambung ini. Nah, kita colokin ya, apakah nanti primernya sudah cukup atau enggak. Kalau enggak, nah, nanti kita tambahin ini. Mari kita colokkan ya primernya. Bismillah ya. Bisa dilihat teman-teman, lampunya nyala dan AC-nya 174 outnya. Artinya ini AC rumahnya segini 220, ini kok jadi 174. Ini artinya mengalami dropping, ngedrop ya. Berarti primer ini ya, primer yang kita bikin ini resistansinya itu masih kecil ya. Ohmnya masih kecil ya kalau diukur ohm ya. Jadi seolah-olah listrik rumah kita itu ngesot ya. Akhirnya kalau seandainya nggak ada bohlam ini, sudah pasti listrik rumah ngetrip. Nah, drop jadi segini. Nah, berarti kita kurangin aja ini, kurangin ini ya, 30 volt ya berarti ya. 30 atau 40 ya. 50 volt lah. Berarti kalau 50 volt itu 2 lilit keluar 1 volt ya, berarti ini kira-kira kita tambahin 100 lilit lah.
100 lilit untuk mencapai 5 volt agar resistansinya ini agak besar sehingga tidak ngedrop di PLN kita. Dan nanti kita samakan sampai lampu ini padam, sampai hasilnya sama dengan input yang masuk dari AC rumah kita. Ya, ini artinya masih kecil resistansinya, kita tambahin lagi. Ya, kita tambahin lagi tadi selisihnya kira-kira 50 ya. 50 kan 230 ya. Berarti kita tambahin 100 lilit lah. Katakanlah kalau 2 lilit dapat 1 volt, berarti kita tambahin 50 kali 100 ya, supaya tidak dropping ya. Ini masih ngedrop, kita tambahin lagi. Sudah seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya bagaimana, nanti saya kasih skemanya cara membuat ini ya. Ini lihat ya, artinya masih kurang, kita tambahin 100 lilit, nanti kita ukur lagi ya. Saya beritahu skema cara bikinnya ini sangat mudah. Oke, berikut skemanya, bisa teman-teman coba. Oke teman-teman, dan ini adalah skemanya ya, skema yang alat tadi untuk mengukur primer travoteroid, atau bisa gunakan, kalian bisa gunakan untuk memperbaiki asematik ya, agar tidak ganti FET atau TR regulator terus menerus ya. Bisa mengecek pakai ini dulu. Lalu juga bisa digunakan untuk soft start ya, yang listriknya mungkin 450. Waktu pertama dinyalakan powernya langsung ngetrip, bisa pakai ini. Tapi juga dengan catatan, walaupun sudah nggak jeglek ya, nggak ngetrip, tapi kalau digeber pasti tetap akan ngetrip ya. Harus pakai listrik yang 900 ke atas mungkin ya. Ya ini ya buat nyoba lah, bisa. Ini buat tadi ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari AC ini, aduh ini lagi hujan teman-teman. Dari AC masuk ya, ini netralnya, dan ini yang kalau di taspen itu keluar listriknya ya. Nah, yang ini netral, yang ini yang keluar listriknya. Nah, AC masuk ya, masuk kita kasih saklar on off biasa ya. Setelah masuk ini netral kan tetap ya, netral semua, langsung ke stop kontak ini ya, yang netralnya. Yang kalau di taspen ini nyala ya, ini dapat saklar on off biasa. Nah, terus ini nanti setelah dapat saklar, kita kasih bohlam lampu 100 watt ya, yang biasanya dibuat untuk penetas telur itu toh, bohlam lampu kuning ya. Jadi dari sini dapat saklar kemudian masuk ke bohlam lampu. Bohlam lampu output dari bohlam lampu ini toh kan, ini di seri tadi kan. Nah, outputnya ini masuk ke stop kontak. Intinya ini dulu, intinya dari ini yang netralnya langsung masuk ke stop kontak netralnya. Yang positifnya ini dikasih saklar dulu, kemudian dikasih bohlam lampu 100 watt. Nah, terujungnya yang satunya langsung dapat stop kontak. Udah, intinya itu dulu. Nah, setelah itu baru mau dikasih volt. Nah, ini yang dikasih volt setelah saklar ya, ini antara ini toh, setelah saklar ini kita kasih volt digital ya. Bisa pakai yang ada HZ-nya atau yang tidak ya, selera teman-teman. Jadi setelah saklar ini kita kasih ya, yang positifnya ini biasanya kan hitam sama merah, bolak-balik juga nggak apa-apa sih. Cuman ini yang dapat sini yang merah, terus yang netral dapat yang ini yang hitam, seperti ini.
Nah, terus antara bohlam lampu ini ya, bohlam lampunya kita kasih saklar. Nah, ini nanti relay atau istilahnya soft startnya ya. Ya. Tapi kita manual, kita yang sebagai otomatisnya ya. Jadi misalkan ini nanti ya. Dan outputnya ya, outputnya ini dari stop kontak juga kita kasih volt digital. Volt jangan yang DC ya, ini AC ya. Jadi yang AC, volt yang AC ya, seperti ini. Netral tetap seperti ini. Tadi yang balik lagi untuk yang soft startnya. Nah, ini apabila buat mengukur gulungan primer ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini misalnya kita buat gulungan primer ya, maaf kepanjangan ya, buat mengukur primer katakanlah ini lilitan ya. Nah, seperti ini. Posisi saklar ini jangan di-on-kan ya, jangan di-on-kan atau kalau saya sih tak kasih soft start gitu ya. Jangan di start dulu tapi di soft, atau jangan di-on-kan lah. Posisinya posisi ada bohlam lampu ya kan, untuk mengukur primernya ini ya. Nanti jikalau primer teman-teman kurang, artinya bohlam ini akan nyala. Karena apa? Karena seolah-olah rumah kita ini konslet ya. Karena resistansi dari lilitan primer kita ini kecil. Kecil. Kalau diukur pakai ohm itu kecil ya. Jadi seolah-olah listrik kita itu dikonsleting ya, dikonsletke. Ya. Konslet. Nah, kalau ini terjadi konslet ngesot, nah, otomatis yang dari netral ini langsung masuk ke lampu, akhirnya lampunya yang menyala. Nah, seandainya tidak ada lampu ini, pasti rumah kita yang akan ngetrip, jeglek ya bahasanya gitu ya. Artinya kan resistansi ini kecil ya kan, nanti di sini terbaca. Jadi ini input masuk misalkan 225 volt gitu kan, volt AC rumah kita. Jadi di sini nanti karena resistansi dari ohmnya ini kecil, terjadi short, akhirnya ini ngedrop ya. Ngedrop jadi berapa? Katakanlah jadi 150 volt. Oh, berarti lilitan kita ini kurang ya, ohmnya kurang. Harus kita tambahin lagi. Gulung lagi. Nah, nanti dicek lagi apakah outputnya ini ya, output voltnya ini sudah sama dengan ini dan lampu ini sudah padam. Kalau outputnya sudah sama dengan ini, lampu sudah padam, artinya ohmnya ini sudah besar dan tidak terjadi istilahnya short konslet ya kan. Nah, berarti primernya sudah cukup ya, atau bisa ditambahin lagi ya biar adem ya. Tapi kalau kebanyakan nanti kata teman-teman itu kan loyo ya, mempengaruhi sekundernya juga ya. Kira-kira nanti kalau sudah padam ya, terus ininya outputnya sama dengan input ya, kita tambahin sedikit, dah langsung kita bisa mulai menggulungnya ya kan. Nah, ini masih posisi posisi di off kan. Nah, kalau sudah jadi kalian bisa start. Ini digabungin ya. Digabung. Kalau digabungkan berarti tidak menggunakan lampu ya kan. Nah, tidak menggunakan bohlam 100 wattnya dan trafonya sudah, listriknya pasti tidak ngetrip. Nah, bisa dicoba nanti kalau sudah jadi, sudah pas sesuai lampu padam, coba ini di on kan, disambungkan ya, atau di start, pasti nggak akan ngetrip. Nah, kalian bisa memulai
ke sekunder. Udah gitu aja. Kalau buat power juga katakanlah ini buat power ya kan. Amplifier. Ya, ini di amplifier yang besar ya, trafonya yang gede-gede. Nah, ini di off kan dulu ya, soft startnya ya. Posisi off. Ya, posisi off berarti kan ada sekring dari lampu ini ya, lampu 100 watt. Nah, nanti kalau hentakan pertama waktu dicolokin kaget ya, biasanya ini nyala bentar, terus kalau dia sudah standby nyala baru di start, ini di on kan, ceklik ya, kita sebagai digitalnya lah disambungkan pakai saklar stick. Nah, akhirnya kan ini sudah nyala, tidak jeglek gitu teman-teman. Caranya begitu. Jadi dari AC in kita kasih saklar, kita kasih bolam lampu, outputnya seperti ini langsung ya. Kemudian kasih digital, udah seperti ini, mudah teman-teman. Ini kita kasih saklar untuk soft start. Dah, selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan komen untuk masukannya. Jajal maning SAJ masuk ron, ki masuk ron, wis tambah 100 lilit masuk ron. Alah, wis untuk semene masuk ron, wis padam iki guys. Input rumah, output TS tambah sithik masuk ron ya. Bar kuwi sekunder es tambah sithik.